Preview. Preview. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari dari hari Senin sampai Minggu ada doa pagi yang kita lakukan di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Dan di malam harinya setiap hari Senin sampai Jumat ada menara doa yang kita lakukan di jam 6 sore hingga jam 7 malam. Khusus hari Rabu menara doa dilakukan di jam 8 malam hingga jam 9 malam di aplikasi Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk sama-sama berdoa bagi kegerakan kita semua di Kabar Baik dan juga bagi bangsa dan negara kita, yuk kita semua sama-sama berdoa karena doa ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Di hari Sabtunya ada ibadah anak Sabtu Ceria yang diadakan khusus untuk anak-anak dari usia 0 tahun hingga 5 SD. Jadi buat teman-teman, buat Bapak Ibu semuanya yang memiliki putra-putri dari usia tersebut bisa sama-sama mengundang putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak Sabtu Ceria di Ruko GBI Kabar Baik secara onsite. Bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang mempunyai putra-putri dan berhalangan untuk hadir, bisa mengajak putra-putrinya untuk hadir ibadah Sabtu Ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di malam harinya hari Sabtu ada ibadah doa malam yang dilakukan secara hybrid, onsite juga dengan online. Bagi Bapak Ibu yang bisa dan available, bersedia untuk hadir secara onsite dapat sama-sama mengikuti ibadah doa malam setiap hari Sabtu jam 7 malam di Ruko GBI Kabar Baik. Untuk online-nya bisa dilakukan di aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di hari Minggunya kita akan bertemu kembali di ibadah raya, sebab ibadah raya diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah hari pertama diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite. Dan ibadah raya kedua diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang secara onsite. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan untuk hadir secara onsite bisa sama-sama mengikuti ibadah raya secara online jam 1 siang setiap hari Minggu di YouTube GBI Kabar Baik. Ibadah raya ketiga diadakan secara onsite setiap hari Minggu jam setengah 4 sore khusus remaja dari kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang memiliki putra-putri berusia tersebut bisa sama-sama mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah raya ketiga khusus remaja di hari Minggu setiap hari Minggu jam setengah 4 sore. Selanjutnya Bapak Ibu ada Kompas Bapak yang akan terus dilakukan setiap minggu kedua. Dan untuk ibu-ibunya ada modul 2 WB Ibu setiap hari Sabtu kedua jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu semuanya yuk sama-sama mempersiapkan diri untuk semakin diperlengkapi lagi dalam kelompok-kelompok kecil ini. Dan selanjutnya pendaftaran peserta didik baru dibuka kembali khusus untuk kelas TK alias taman kanak-kanak. Jadi bagi Bapak Ibu dan semuanya yang memiliki putra-putri berusia TKA hingga TKB berusia 4-5 tahun yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di sekolah Kristen Kabar Baik bisa sama-sama segera menghubungi Kepala Sekolah Kabar Baik yaitu Ibu Mari atau Ibu Heni. Bagi Bapak Ibu semuanya, sebentar kita akan memulai ibadah kita dan di akhir kita akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Bagi persembahan investasi iman, persembahan benih iman, bisa untuk membangun rumah Tuhan bisa ditransfer ke rekening Deborah Asima Rohayani atau Tio Mari. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Yuk Bapak Ibu teman-teman segera mempersiapkan hati kita untuk sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat mengikuti ibadah raya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan masih banyak kursi-kursi di depan nih masih kosong. Jadi kalau Bapak Ibu bersedia maju ke depan, silakan. Saya sekalian mengajak kita berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini. Ya. Puji Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Betapa Tuhan Kau selalu baik dalam segala keadaan.
Engkau Allah yang setia menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Semua yang Allah kerjakan dalam hidup kami menyatakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan dalam ibadah hari ini kami mau persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau tepuk tangan dengan sekuat tenaga kami. Kami mau bernyanyi dengan luar biasa, menari, bersuka buat Tuhan. Karena kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam rumah-Mu, di dalam kami beribadah kepadamu, Tuhan menjamah setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami yang mengalami kelemahan, iman, putus pengharapan di dalam Yesus. Iman kami bertumbuh, pengharapan kami bangkit kembali. Bahkan Tuhan di dalam hadirat-Mu, kami merasakan jamahan yang memberikan kami sukacita dan memberikan kami kekuatan. Makasih Tuhan, Engkau yang menuntun Allah Roh Kudus mulai dari awal hingga selesai ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri salam kanan kiri depan belakang, katakan Bapak diberkati Tuhan, Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian Allah sumber kekuatan kita. Saya juga mengajak Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, kita memuji Tuhan.
kasih tos kanan kiri depan belakang, bilang Tuhan itu sumber kekuatan kita. Tuhan itu sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi sambil tepuk tangan buat Allah kita. Yo. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat. Dengan iman katakan, bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan. Yes, kita mau katakan pujian ini dari awal. Kau tak izinkan pencobaan, kau tak izinkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Yuk sama-sama. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Lambaikan tangan ya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kami tinggikan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Yes, jalan dahsyat. Haleluya. Jalan yang luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pengalaman kita bersama Tuhan mengingatkan kita nggak akan kembali mundur. Kita akan ikut Tuhan seterusnya. Kita dengan seluruh keluarga kita bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya kesetiaan kami mengiringmu Tuhan. Kesetiaan kami melayani Engkau tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami berusaha memberi yang terbaik buat Tuhan, kami fokus tertuju kami hanya pada Tuhan. Maka setiap tantangan yang kami hadapi, sebuah sukacita. Karena ketika kami memikul salib kami di dalam Kristus Yesus, kami percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dari awal naikkan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Dan janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi. Kami mau iring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami pegang janji-Mu
Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau nyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan sembah kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kau tak pernah berubah. Kau Allah yang setia. Setiap janji-Mu pasti dikenapi. Kami mau terus iring Engkau Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau. Kami mau layani Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau nyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kami setia padamu. Dengan kami iring Tuhan. Berapapun harganya. Berapapun yang harus kami korbankan. Kami mau lakukan dengan segenap hati. Dengan sepenuh hati. Di hadapan-Mu kami berikan hidup kami. Kami berikan hati kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan. Melalui pujian ini kami mau katakan Tuhan, kami mau terus melayani Tuhan, kami mau iring Kau Tuhan. Sekalipun ada yang kami korbankan, sekalipun ada yang harus kami berikan, kami tahu itu gak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan setiap detik dalam hidup kami. Ketika kami persembahkan hidup kami, pelayanan bagi-Mu Tuhan, kami tahu Bapa, bentuk ucapan syukur kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami beribadah, kami tahu gak ada sesuatu yang kami bisa berikan kecuali hidup kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita bangkit berdiri. Biar ketika kita menaikkan pujian ini, kita menunjukkan betapa kami mau terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Dan setia mengiring Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan sebagai bentuk penyerahan hidup kami total di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
Amin Tuhan. Kami mau pegang terus janjinya Tuhan. Kami mau terus pegang erat apa yang Tuhan sudah sampaikan buat setiap kami. Kami gak mau lepaskan keselamatan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau teguhkan hati kami bahwa kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami dan kami mau melayani Tuhan sepenuh hati. Kami gak mau setengah-setengah sama Tuhan, kami gak mau lagi main-main sama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami berharga di matanya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah setengah-setengah atas hidup kami. Karena Tuhan pagi ini berbicara buat setiap kami, teguhkan kami, bangunkan hidup kami, bangkitkan roh kami kembali Tuhan. Biar pagi hari ini kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, bahkan menegur hidup kami Tuhan. Berbicara buat setiap kami, berbicara buat hamba-Mu juga Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita bersepakat berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Silahkan duduk. Wow, hari ini saya berasa begitu bersemangat karena sebentar lagi saya mau masuk hutan. Gak tahu kenapa setiap kali mau masuk hutan itu selalu menyenangkan dan selalu penuh semangat. Paling enggak ada satu pelayanan yang saya layani bersama juga Pak Tamto juga ada terlibat di dalamnya. Tahun ini ada 3 kali jadwal masuk hutan, nanti di Jakarta dan Jawa Barat, kemudian September di Wamena, November di Medan. Kok rasanya senang banget gitu ya, padahal yang di Wamena itu katanya lokasinya di Nduga. Tahu Nduga? Nduga itu kawasan konflik Bapak Ibu di Papua. Wow, seru ya. Tapi mereka antusias banget dan karena mereka antusias, saya pun jadi ketularan antusias. Bahkan semalam kita baru selesai prakem sampai jam 9 malam itu wah seru loh Bapak Ibu. Saya berharap suatu hari Bapak-Bapak dari tempat ini juga bisa kita kirim masuk hutan. Oke, yuk kita hari ini masih kembali di dalam topik tema kita. Apa Bapak Ibu masih ingat? Do it heartily. Heartily. Bacanya agak keblibet ya. Oke, yuk kita baca ayat tema kita dulu yuk. Kolose 3 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama 3, 2. Apapun yang juga perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mohon maaf itu huruf T-nya huruf kecil, harusnya huruf besar. Oke, gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saya pengen cerita satu tokoh yang di Alkitab ini hanya sedikit diceritakan, ada ya 1 kitab, 2 atau 3 kitab dia muncul namanya, tapi selebihnya nama dia gak pernah muncul-muncul lagi. Tapi ini tokoh yang seringkali kalau kita bahas Joshua Generation, pasti kita akan kenal sama tokoh ini, namanya Kaleb. Masih ingat? Namanya siapa? Kaleb. Ada yang kenal Kaleb? Puji Tuhan kita gak ada jemaat namanya Kaleb ya, siapa tahu suatu saat nanti ada. Nah Kaleb Bapak Ibu ini seorang tokoh partnernya Yosua dan hanya dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir ngalamin perjalanan di padang gurun masuk ke tanah perjanjian itu dari awal sampai akhir itu hanya 2 orang, hanya Yosua dan Kaleb. Nah Kaleb saya tadi coba cari-cari ya siapa sih Kaleb itu sebenarnya keturunannya siapa gitu ya. Ternyata diduga, ini baru diduga bahwa garis keturunannya Kaleb itu bukan garis keturunan orang Israel murni. Ya, bukan garis keturunan murni, bapaknya itu papanya dia bukan keturunan Israel. Tapi sepanjang perjalanan begitu keluar dari Mesir, kemudian perjalanan di padang gurun, dia menjalani hidupnya, dia ini bukan siapa-siapa sebenarnya di awal. Bukan seseorang yang terkenal, bukan keturunan kepala suku, bukan seorang yang besar yang punya pamor, bukan punya jenderal, tapi ini orang hebat nih. Selama 40 tahun di padang gurun, bahkan firman Tuhan bilang apa? Dia punya roh yang berbeda. Kaleb ini punya roh yang berbeda sehingga kemudian dia ditunjuk menjadi kepala suku dan dia dipilih sama Tuhan menjadi 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan Yosua dengan bangsa Israel yang baru lahir di padang gurun. Artinya apa? Dia bukan orang yang setengah-setengah nih. Seseorang yang bukan siapa-siapa, seseorang yang bukan punya basic
pendidikan yang hebat, seseorang yang bukan panglima perang, tapi kemudian dia dipilih untuk menjadi pengintai. Masih ingat ketika Yosua dan Kaleb dan total 12 pengintai itu masuk ke tanah perjanjian, ya mereka mengintai. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang bilang enggak, itu tanahnya penuh susu dan madu. Dan kita harus masuk ke sana. Cuman mereka berdua, sedangkan yang lainnya sisanya bilang apa? Itu tanahnya penuh dengan orang-orang besar, orang-orang raksasa, kita gak mungkin menang, kita kayak belalang di mata mereka, cuman kecil-kecilan. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa ada sebuah spirit yang berbeda dengan Kaleb. Dia tidak membiarkan hatinya menjadi tawar. Dia nggak membiarkan hatinya menjadi lemes, menjadi nggak bertenaga, menjadi putus harapan. Nah, Bapak Ibu, nanti saya jelaskan bedanya apa sih antara tawar hati sama kecut hati. Ya, ada perbedaan ternyata antara tawar hati dengan kecut hati. Nah, yang paling seru adalah, yang paling gila adalah, ini tadi pagi saya waktu dengar ini ya, waktu saya baca ini di Yosua 14, boleh next. Yosua 14 ayat 10 sampai 11 tuh bilang gini. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ada di sini umur 85 tahun? Belum ya? Jemaat kita paling tua mungkin masih 60-an kurang lebih ya. Pak Yohanes 60-an ada? 62 ya? Oh 72. Oke. Wah ini the next Joshua nih. Oke. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, kemarin saya kasih pembekalan dengan teman-teman penerjemah. Ya, ada 5 orang penerjemah, saya kasih pembekalan. Nah, penerjemahnya ini usianya paling muda 68 tahun. Paling muda 68 tahun, berlima, paling tua 77 tahun. Kita bawa masuk hutan, 4 hari 3 malam, gak tidur, berperang di hutan. Bapak Ibu, ini persis nih praktek ayat ini. Bedanya Yosua itu 85 tahun, ini mereka 67 sampai 75 tahun gitu ya. Saya sampai bilang sama mereka, wow, saya panggil mereka Om. Ada Om ya panggil Muse gitu ya, Muse itu pendeta dalam bahasa Mandarin. Jadi saya panggil Muse, masih kuat? Kuat Dan. Yakin, kuat, yakin. Ini gak apa-apa ya, maksudnya gak ada encok, gak ada darah tinggi, gak ada apa, kuat, sehat. Gitu kan, karena mereka memang saya minta untuk medical check up dulu. Gitu. Saya minta medical check up dulu dan hasil medical check up-nya puji Tuhan bagus semua gitu kan. Kuat, siap. Kita sampai bahas tentang ayat ini, kita bahas kemarin gitu. Wow, luar biasa ya, orang-orang udah di atas umur 65 tahun, Bapak Ibu masuk hutan, pelayanan di dalam hutan, di tengah hutan pelayanan, turun naik dan segala macamnya, gak tidur gitu ya, istirahatnya sangat-sangat terbatas gitu, tapi mereka masih kuat dan luar biasa. Nah, waktu saya teringat ini, saya cuma bilang gini doang, ini Kaleb ini orangnya luar biasa loh. Harusnya orang umur 85 tahun tuh rata-rata apa? Duduk, santai, istirahat, menikmati hidup, ngopi di pinggir sawah, pakai pisang goreng gitu ya, menggendong-gendong cucu, temenin cucu main, atau mungkin udah punya cicit barangkali gitu ya. Tapi si Kaleb ini masih minta, bahkan kalau Bapak Ibu lanjutkan baca ayat setelahnya, ini ayatnya bilang bahwa si Kaleb ini minta tanah, dan dia mau merebut tanah itu, dia mau maju berperang. Dia nggak mau diem. Dia bilang apa? Sama seperti waktu dia disuruh Musa. Waktu dia disuruh Musa perkiraannya umurnya sekitar 40-an. Ya kurang lebih sepantaran saya lah mungkin ya. Umur 40-an awal sampai sekarang dia umur 85 tahun dia masih kuat gagah perkasa untuk pergi berperang. Pertanyaannya adalah gini. Kalau kita kaitkan sama tema kita bulan ini, Do It Heartily. Kok bisa seorang Kaleb selama 45 tahun dia tetap aktif, dia tetap energized, dia gak merasa lelah, dia gak merasa lemah, dia gak merasa tawar hati, kok bisa dia bertahan selama sekian puluh tahun untuk hidupnya ini. Nah, saya cuma belajar satu hal dari Kaleb ini. Ya, pertama kan dia menjaga untuk hatinya tidak tawar. Kita buka sama-sama di 2 Korintus 4 ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11 bunyi gini, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah,
Waktu si Kaleb dipercaya sama Musa, dia dipilih sama Musa, Leb, kamu berangkat ya sama 12 orang ini, sama 11 orang teman kamu, pergi mengintai. Itu pertama kalinya kita mendengar ada nama Kaleb bin Yefune. Muncul di firman Tuhan. Seseorang yang sebelumnya gak pernah muncul di firman Tuhan, tiba-tiba nama dia ada, ditunjuk sama Musa, bagian dari 12 pengintai. Dia dipercaya. Pak Irwan, Bapak kita percaya untuk mengintai, pergi ke tanah perjanjian. Diutuslah mengintai ke tanah perjanjian, saya bersama dengan Pak Rowan. Mengintailah kami ke tanah perjanjian. Sementara kita berangkat mengintai, kita melihat fakta-fakta yang mengejutkan. Tapi di satu sisi dia melihat hal yang positif, bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan penuh susu dan madu. Makanya waktu dia menerima pelayanan ini, dia tidak menjadi tawar hati. Poin paling penting kenapa Kaleb sampai dengan umur 25 tahun dia masih terus bertahan adalah karena dia tidak tawar hati. Nah, bedanya antara tawar hati dengan kecut hati itu adalah kalau ketika kita merasa takut, ketika kita merasa gentar, ketika kita merasa, bahasa orang Sunda apa? Sieun, kalau kata orang Sunda, nggak berani maju, wedi kalau kata orang Jawa. Bedanya kalau tawar hati adalah ketika dia putus harapan. Dia ngerasa dia tidak punya harapan, dia ngerasa tidak ada lagi yang bisa dia andalkan, udahlah percuma, dan akhirnya dia menyerah. Nah, Kaleb memastikan dirinya dia tidak menjadi tawar hati. Ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan kenapa, gimana caranya Kaleb bisa tidak tawar hati. Yang pertama, dia fokus sama, dia merasa bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kenapa? Tadi ya, dia merasa bahwa ini adalah momen dia untuk bisa melayani Tuhan. Yang kedua, dia fokus pada kehidupan yang kekal. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu sama-sama gini. Kalau minggu pertama lalu Pak Tamto bilang kita kasih pembanding ya antara proses tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati proses. Yang benar yang mana Bapak Ibu masih ingat? Hasil tidak mengkhianati proses ya. Hasil tidak mengkhianati proses. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu pada terminologi yang agak mirip. Mau lihat ketika kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu mau lihat hasil akhir yang mau didapetin dulu. Hasil akhirnya apa nih? Oke, Irwan kerjakan pekerjaan ini. Hasil akhirnya apa bos? Nanti kamu naik gaji. Oke, saya kerjakan. Ada ya orang-orang seperti itu ya. Hasil akhirnya apa dulu? Kamu naik gaji, kamu dapat bonus, kamu dapat uang, kamu dapat reward sekian. Oke, saya kerjakan. Karena udah ada hasil akhirnya. Ya. Tapi ada orang yang gini. Oke, Wan, tolong kerjakan, sebarkan flyers ini, sebarkan berita tentang charity segala macam. Oke, hasil akhirnya ditanyakan enggak? Enggak. Dia enggak menanyakan hasil akhirnya. Tapi dia kerjakan. Apa yang dia Tuhan kasih, dia kerjakan. Apa yang diperintahkan sama dia kerjakan. Paham ya perbedaannya ya? Ada 2 perbedaan nih. Satu, ada orang yang harus bekerja dengan iming-iming sesuatu dulu, dikasih suatu reward, baru dia mau kerjakan. Tapi ada orang yang dia tidak lagi berpikir apa rewardnya, apa yang harus dia dapatkan, tapi dia akan kerjakan secara totalitas. Tanpa tahu, nanti hasilnya saya dapat kenaikan gaji gak ya? Hasil akhirnya saya dapat bonus gak ya? Hasil akhirnya saya dapat sesuatu gak ya? Tapi dia tetap kerjakan. Nah, hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk ada dalam posisi orang yang kedua. Waktu kita fokus sama kehidupan kekal, yes kita tahu reward kita kehidupan kekal. Tapi kehidupan kekal yang seperti apa kan kita belum tahu. Kita cuma tahu bahwa kita terima Tuhan Yesus, ketika kita diselamatkan, memberi kita diri kita dibaptis, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan beroleh hidup kekal. Oke, yes. Hidup kekalnya seperti apa? Ya pokoknya hidup kekal. Masuk surga? Iya masuk surga. Emang di surga seperti apa? Ya katanya di surga begini. Kita dapat gambaran seperti itu. Tapi hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, yuk jadilah orang-orang yang fokus dengan pada proses yang Tuhan mau kerjakan. Gitu loh.
Waktu kita setia dengan proses yang Tuhan mau kita kerjakan, Tuhan bilang apa? Yuk ambil waktu setiap hari doa, saat teduh. Ketua CS setiap pagi share ke saat teduhnya. Saat teduhnya di-share. Pasukan Gideon berdoa setiap pagi dari frekuensi jam 5 sampai jam 6. Kita lakukan itu. Kita berdoa, kita saat teduh. Ada nggak rewardnya kita kalau kita udah saat teduh? Tahu nggak waktu itu kita dapat rewardnya apa? Sepanjang hari kan kita nggak tahu ya. Hari itu kita akan seperti apa. Hari ini saya akan perjalanannya gimana gitu. Tapi Tuhan bilang kalau pagi berdoa, ambil waktu berdoa sebelum melakukan aktivitas apa-apa. Tuhan Yesus aja pagi-pagi benar sudah berdoa. Kita meneladani Tuhan Yesus. Oke, saya lakukan. Apakah kemudian hari itu saya akan dapat reward? I don't know. Saya nggak tahu. Tapi saya cuma mau kerjakan apa yang Tuhan minta saya kerjakan. Apakah kemudian hari itu saya akan dapat berkat banyak dari Tuhan? Saya nggak tahu. Pokoknya saya kerjakan yang Tuhan minta untuk saya kerjakan gitu loh. Hari-hari ini kita lagi berdoa untuk sebuah tempat untuk sekolah kabar baik. Apakah kita sudah tahu tempat yang akan kita tuju? Belum. Kita tahu, kita petakan. Kita pengennya sih berharap bisa dapat A, B, C, atau D. Tapi apakah itu tempat yang akan Tuhan kasih sama kita? Belum tentu. Bisa jadi yang Tuhan sediakan jauh lebih besar daripada itu. Gitu loh. Tapi apa terus kalau nggak pasti gitu gimana? Ngapain dong kalau gitu? Kerjakan. Yang Tuhan minta adalah kerjakan. Taat sama rencananya Tuhan. Sama seperti Yosua sama Kaleb. Waktu Kaleb maju ke tanah perjanjian, apakah dia tahu bahwa dia akan mendapatkan sebuah tempat di Hebron yang sedemikian luas untuk keturunannya dia? Dia nggak tahu. Tugasnya dia apa? Maju berperang. Hari demi hari dia berperang selama 40 tahun. Dia menang. Tugasnya dia itu berperang. Aduh kalau berperang nanti kalau luka gimana? Kalau saya sekarang harus berperang dalam kehidupan saya bergumur, saya harus kerja dari pagi sampai sore buat bayar cicilan, buat bayar pinjaman mungkin, buat bayar kontrakan rumah, buat bayar biaya sekolah anak-anak. Capek Pak lama-lama, yes capek. Tapi ketika Tuhan bilang apa? Fokus sama kehidupan kekal, fokus sama apa yang sudah Tuhan minta untuk kerjakan, dan kerjakan. Gitu. Hari-hari ini saya dapat dipercaya untuk melakukan beberapa hal di kantor gitu ya. Apakah sih dijanjikan sesuatu? Enggak ada yang janjiin saya sesuatu. Tapi tugas saya ya, saya kerjakan. Gitu loh. Kemarin hari Sabtu saya diminta untuk menjadi pembicara di sebuah acara gitu ya, sebuah acara besar gitu. Itu pun dadakan, saya baru dikasih tahu H-1 gitu loh, karena harus menggantikan pimpinan saya gitu. Tapi apakah kemudian ketika saya melakukan itu kemudian saya berharap saya dapat reward sesuatu? Enggak, gitu loh. Istri saya tanya, ada nggak foto kamu lagi di depan lagi ngomong segala macam? Sayangnya nggak ada yang motoin karena tim saya lagi ngerjain pekerjaan saya yang lain gitu loh. Ya sayang banget, kan bisa jadi portfolio. Ya betul memang, tapi ya sudahlah gitu loh. Ya sudah, saya nggak pikirin itu gitu loh. Buat saya adalah ketika saya melakukan pekerjaan yang harus Tuhan kerjakan, ya kerjakan dengan baik. Waktu kemudian awal tahun kemarin kami meeting koordinasi gitu ya. Oke, tahun ini kita punya jadwal pelayanan masuk hutan sekian. Tanggal ini, pembagian tugas dan segala macamnya, koordinasi segala macam, ngurusin teman-teman dari luar negeri, ada dari Singapura, dari Timur Leste, dari China dan segala macamnya gitu. Apakah kemudian kita berpikir, oke, nanti kalau kita mengerjakan ini, berarti esak nih, kita dapat begini. Nope. Nah teman-teman Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa saya harus bilang bahwa di pelayanan ini, di pelayanan saya yang masuk hutan itu, kita bersepakat bersama-sama bahwa kami nggak ambil PK. 3 hari di hutan, persiapan 6 bulan, meeting nggak berhenti-berhenti. Satu sisi, hari ini jadwal meeting kemarin charity. Jadwal meeting charity jam sekian sampai jam sekian. Sementara satu sisi Zoom untuk meeting ini juga gitu loh. Selesai acara charity tanggal 25 selesai dong acara charity. Saya cuma bilang sama mereka, please saya butuh waktu konsentrasi fokus untuk acara charity, jangan utak-atik dulu, please banget. Oke, selesai tanggal 25. Tanggal 26-nya langsung mulai. Yuk, Wan, kita mulai lagi ya. Oke, haleluya gitu kan. Nah, sampai sekarang masih terus nyiapin segala sesuatunya. Tapi yang saya cuma bilang sama Bapak Ibu gini, ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, ketika kita dipercayakan untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan, jangan fokus sama rewardnya, tapi fokus sama kehidupan kekal yang Tuhan mau kasih sama kita. Ya, jangan lihat bahwa saya dapat apa dulu nih. Kalau pelayanan di Kabar Baik,
Saya dapat apa dulu nih kalau ikutan bantuin untuk mencari lokasi buat sekolah kabar baik. Saya dapat apa dulu nih kalau terlibat di charity? No. Tapi fokusnya adalah berikan yang terbaik sama Tuhan, maka Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Nah yang ketiga, ini paling seru nih. Tidak sibuk tengok kanan dan kiri. Nah, saya mau bilang kalau kita mau fokus sama Tuhan dan kita memastikan hati kita tidak tawar, jangan sibuk tengok kanan sama kiri. Waktu kita sibuk tengok kanan kiri, kita sedang membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sedang membandingkan apa yang saya dapat dengan apa yang didapatkan oleh Sir Abri. Saya sedang membandingkan, enak ya di depan main keyboard, kelihatan masuk ke YouTube. Saya di tim Mulmed gak pernah tuh kelihatan di YouTube, kerja capek habis ini langsung edit semua segala macam. Wah enak ya. Tuh. Enak ya kerja di perusahaan, gaji tetap, setiap bulan tanggal 25 sampai tanggal 30 dapat gajian. Saya harus jadi ojek online, sehari gak pasti dapatnya berapa. Bapak Ibu, semua orang dapat kesulitannya masing-masing. Betul? Semua orang dapat tantangannya masing-masing. Kita nggak pernah tahu bahwa betapa beratnya hidup seorang ojek online itu seperti apa di lapangan. Kalau saya mungkin harus seperti Pak Irwan atau seperti Elda, mungkin setiap hari harus keliling keluar sana sini, bawa motor keliling sana. Saya mungkin nggak kuat Bapak Ibu, panas di luar, ya. Pemerintah aja kan lagi bilang kan cuaca di luar lagi panas banget, banyak-banyak minum. Terus dibandingkan dengan saya yang setiap hari kerja di kantor di ruangan ber-AC. Fisik saya mungkin gak capek, gak secapek mereka. Tapi otaknya mikir terus, ya kan? Ada setiap orang punya bebannya masing-masing. Wah enak ya, tinggal udah punya rumah sendiri, saya setiap bulan masih harus ngontrak. Bayar cicilan kontrakan rumah aja udah berapa setiap bulan. Belum listrik, belum sekolah anak dan lain sebagainya. Nah, waktu kita mulai mengeluh, waktu kita mulai sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka kita sedang mengizinkan diri kita untuk menjadi lemah. Kita bukan sedang membangun roh kita untuk terus naik, tapi kita sedang bilang sama diri kita untuk turun. Padahal kita berdoanya apa? Saya mau terus naik, bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Waktu kita mengizinkan diri kita untuk membiarkan terganggu oleh kondisi seperti itu, sibuk tengok kanan kiri, bandingin hidup kita dengan orang lain, maka kita sedang tidak melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita sedang membiarkan diri kita untuk menjadi lemah dan menjadi jatuh. Semua orang punya porsinya masing-masing. Makanya kita baca sama-sama, terakhir saya baca dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, kunci untuk bisa menuai dari Tuhan adalah ketika kita tidak menjadi lemah. Ya. Ingat, prinsip tabur dan tuai itu akan selalu ada dan tidak pernah berakhir. Selama bumi masih ada, tabur tuai akan selalu ada. Dan kita hanya bisa menuai ketika kita tidak menjadi lemah. Gimana caranya biar kita tidak menjadi lemah? Balik lagi kayak tema kita. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Sama tadi seperti si Kaleb. Ketika Kaleb melakukan selama 40 tahun dia berproses. Dia tidak menjadi lemah. Dia tidak mengizinkan dirinya tawar hati. Dia tidak mengizinkan dirinya menjadi gentar. Tapi dia terus maju berperang. Karena dia tahu tugas dia adalah melakukan apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Saya gak peduli Tuhan rewardnya nanti akan seperti apa. Tapi bagian saya adalah lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dengan sepenuh hati. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami memiliki hati
yang sungguh-sungguh. Ketika kami melayani Tuhan, kami melakukannya dengan sepenuh hati. Kami nggak melakukan dengan sekedar-sekedarnya. Kami nggak melakukan dengan pikir-pikir, dengan tahan-tahan apa yang mau kami pilih. Kami kerjakan dengan baik, yang kami nggak suka kami tinggalkan. Tapi hari ini kami belajar dari satu tokoh namanya Kaleb, bahwa ketika kami dipercaya sama Tuhan, ketika kami ditunjuk sama Tuhan, ketika kami dipilih sama Tuhan, maka kami akan melakukan yang terbaik Tuhan. Ajar kami Tuhan, biar kami tidak menjadi tawar hati. Ajar kami untuk terus sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, melakukan, memberikan yang terbaik sama Tuhan. Karena ketika kami diizinkan untuk melayani sama Tuhan, maka ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pekerjaan kami, kehidupan kami di rumah, di sekolah, di kuliah, dimanapun Tuhan tempatkan, itu adalah sebuah pelayanan. Hidup kami adalah untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karenanya itu adalah sebuah kesempatan berharga buat kami. Kami mau pastikan bahwa fokus kami juga pada kehidupan kekal. Fokus kami bukan sama mujizat. Kami gak mau kejar mujizat yang Tuhan kerjakan. Tapi yang kami mau kerjakan adalah kami mau lakukan yang terbaik sama Tuhan. Ketika kami kejar Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan, maka mujizat dengan sendiri akan mengiringi hidup kami. Dan kami gak mau sibuk tengok kanan kiri membandingkan hidup kami dengan orang lain. Karena kami tahu hidup kami berharga di mata Tuhan. Hidup kami spesial di matanya Tuhan. Karena kami mau pastikan bahwa mata kami, pikiran kami terus fokus terarah sama Tuhan. Biar kami bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sebuah hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan tuntun setiap langkah kami. Saya undang Pak Tamto. Ya, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau memberikan kepada kami satu arahan, bahkan satu contoh nyata di Alkitab tentang kepahlawanan dari Kaleb bin Yefune. Sampai usia 85 tahun, dengan gagah perkasa dan semangat, ia memproklamirkan, mendeklarasikan kepada Yosua, kekuatanku pada usia 85 ini sama seperti 45 tahun yang lalu ketika perintah untuk mengintai diberikan Musa kepadaku. 45 tahun terus berjuang, enggak pernah lelah. 45 tahun kemudian di usia ke-85, ia tetap membulatkan tekad kembali berperang merebut tanah-tanah. Tuhan, semuanya terjadi karena tidak tawar hati, tidak nyimpang ke kanan ke kiri. Punya roh yang berbeda dari kebanyakan orang yang mungkin akan mudah lelah. Kaleb boleh do heartily, melakukan sepenuh hati. 45 tahun plus bertahun-tahun untuk berperang di usia ke-85 tahun. Enggak mudah. Kalau dibandingkan dengan perjuangan kami hari ini, ternyata kami gak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Kaleb. Ia bukan hanya membela dirinya dan keluarganya, tetapi membela sukunya, bahkan membela bangsanya. Berpuluh-puluh tahun, 50 tahun lebih harus berperang. Enggak mudah. Tuhan, kami juga mau bulatkan tekad kami untuk semua yang Tuhan izinkan kami lalui dalam hidup kami. Kami mau katakan, I will do it heartily. Aku akan lakukan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus ingatkan kami terus supaya kami melakukannya tidak dengan terpaksa, tapi dengan sepenuh hati. Termasuk kami harus juga terbeban untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana Kau tempatkan kami, negeri di mana Kau tempatkan kami, Indonesia.
Tuhan, kami percaya damai sejahtera-Mu, berkat kemurahan kemuliaan-Mu Engkau curahkan atas Indonesia. Engkau pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada. Untuk boleh Engkau jadikan alat-Mu untuk bisa melakukan dengan segenap hati apa yang ingin Kau kerjakan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua yang ada di sekolah Kristen Kabar Baik. Kami juga mau berdoa. Setidaknya ini yang bisa kami lakukan. Kami mau berdoa. Kami yakin dan percaya ketika doa kami segenap hati, berdoa dengan percaya, dengan tulus, berdoa bukan dengan menuntut, tetapi berdoa dengan percaya. Maka kami yakin dan percaya doa orang benar, jikalau dengan yakin, dengan hati, dengan sepenuh hati, maka besar kuasanya. Karena itu pagi siang hari ini kami bersepakat doa, karena kami tahu juga Engkau berkata, kalau aku dapati 2 atau 3 orang di bumi ini, 2 orang saja bahkan bersepakat doa di dalam namaku kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tetap bulatkan tekad kami untuk tetap bersepakat hati, bersepenuh hati. Tempat untuk kegerakan dan kegiatan belajar mengajar sekolah Kristen Kabar Baik kami dapati dalam nama Yesus. Dananya pasti Engkau sediakan, karena sekolah Kabar Baik bukan milik manusia, tapi milik-Mu sepenuhnya. Dan jiwa-jiwa yang ada 131 murid kemarin, dan tentu akan lebih bertambah pada tahun ajaran yang baru 2023-2024. Tuhan, kami yakin dan percaya mereka juga adalah anak-anak-Mu, milik-Mu, biji mata-Mu, kesayangan-Mu. Untuk mereka lah Engkau sediakan semuanya. Sekolah ini bertahan bukan karena doa dari founder, bukan doa dari guru, tapi sebagian besar justru adalah doa dari anak-anak ini. Sekolah ini tidak bangkrut. Gak boleh ada gembala, guru yang bermegah bahwa itu adalah doa mereka. Enggak. Tapi karena doa anak-anak ini dan orang tua mereka, dan belas kasihan-Mu turun untuk mereka semua. Berkati semua anak-anak-Mu ini dan keluarga di mana Engkau tempatkan mereka, Tuhan. Berkat kasih setia rahmat-Mu Engkau curahkan atas mereka. Mereka lah stakeholder yang terpenting setelah Yesus di sekolah Kabar Baik. Di bawah mereka baru ada kami guru, baru ada kami mungkin tim pengembalaan di tempat ini. Berkati mereka lipat kali ganda, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang saat ini sedang menemani Elvina, youth pastor kami, Tuhan. Tuhan Yesus Kau berkati di dalam segala kesibukannya, di dalam segala kelelahannya. Kau berikan energi, kekuatan yang baru, seperti ketika ia masih remaja dan pemuda. Walaupun harus berjalan jauh, Bekasi Serpong mungkin, Tuhan Engkau berikan kekuatan yang sama, Kau berikan energi yang sama untuk bisa do it heartily, do everything heartily. Bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya untuk semua funder, semua donatur, semua mitra, semua orang yang pernah mendengar tentang sekolah Kabar Baik. Panggilan yang sama juga diterima oleh mereka semua. Berkat 100 lipat kali ganda juga mereka terima. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan dari baby Dominic, anak dari Elvina Aileen Christella. Jehovah Rafa, anugerahkan kesehatan sempurna atas baby Dom. Kami berdoa juga untuk Mina dan juga baby D yang ada di dalam kandungannya. Tuhan berkati Mina dan berkati cucuku baby D, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, walaupun ada di rumah sakit saat ini, Tuhan Kau berikan kesehatan sempurna atas Mina. Amen. Tensinya normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah dapat kabar bahwa baby sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kau siapkan segala sesuatu sempurna.
Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat yang ada. Yang berdoa untuk Bu Deam, oleh Yesus sembuh dari stroke-nya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk setiap kami jemaat kabar baik, baik jemaat gereja kabar baik maupun jemaat sekolah kabar baik, bahkan jemaat dalam online kabar baik. Untuk setiap kami darah Yesus sucikan, kuduskan. Tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan, kesehatan, belas kasihan, kemurahan-Mu tercurah atas kami semua. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus selalu buka. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami ada untuk menjadi sasaran berkat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kalau nanti kami juga membawa persembahan, ini hanyalah sebagian kecil dari ucapan syukur kami atas semua berkat yang Engkau berikan atas kami. Terimalah ini untuk kegerakan-Mu melalui kabar baik ministry ini. Nah, saat ini kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Kami akan percaya Engkau buka tingkap-tingkap di langit. Dan saudaraku dimanapun kau berada saat ini, baik onsite maupun ketika saudara menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini secara elektronik. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang terus dimateraikan oleh Yesus, oleh darah Yesus, dulu, kini, dan selamanya, untuk terus menjadi milikmu, menjadi milikku selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.